warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in. Wa ala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat dari zaman jahiliyah sampai jalan sampai sekarang. Salam tidak lupa kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang meminta izin untuk melakukan observasi mengenai pengembangan ekstrakurikuler sekolah dasar di SDN 29. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator, nama saya mahasiswa ini. Saya Sarah Priyanti. Saya Kristiana. Sebelumnya, memulai pertanyaannya, maaf untuk kami minta izin menggunakan nama ibu di dalam Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka observasi dari mahasiswa UMT. Terima kasih atas kesediaannya untuk berkunjung ke sekolah kami. Nama saya Ibu Muina, saya bertugas di SDN 209 ya hampir setahun lebih, beberapa bulan. Ya memang di sekolah kami ada beberapa ekskul, yaitu ekskul pramuka, Malawi, termasuk melukis. Alhamdulillah semuanya bisa dapat tertangani. Kita bekerja sama dengan para wakil dan koordinator kami, yaitu yang bernama Ibu Sri. Mungkin nanti Ibu Sri mau memperkenalkan diri lebih jauh lagi. Untuk setiap kegiatan ekskul ini yang memang kita ada tenaga pelatih dari luar, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Semoga apa-apa yang dibutuhkan oleh adik-adik dari mahasiswa UMT dapat terpenuhi oleh kami dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih perkenalan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selanjutnya adalah Bapak Ibu mempersilakan kami sebagai mahasiswa untuk observasi di Perkenalkan dengan Ibu koordinator dulu dan sekaligus merangkap wakil kurikulum. Baik, kami dari SD 29 atas seizin Ibu Kepala Sekolah bahwa pada hari ini kita mendapatkan kunjungan istimewa dari adik-adik para mahasiswi yang alhamdulillah berkenan untuk mengadakan observasi. Perkenalkan, nama saya Sri Sukesi, SPDMM, selaku wakil di bidang kurikulum SDN 29 yang telah diberikan delegasi oleh Ibu Kepala Sekolah untuk membantu adik-adik yang observasi di bidang kepramukaan. Silakan kepada adik-adik jika ada yang mau ditanyakan kepada kami semuanya, kami akan jawab apa adanya yang ada di sekolah ini. Kepada adik-adik saya persilahkan. Silakan siapa yang mau bertanya terlebih dahulu. Boleh. Bagaimana kegiatan pramuka di sekolah ini? Ya. Apakah sudah berjalan dengan lancar? Ya.
kegiatan kepramukaan di SD 29 ini selama masa pandemi tahun pelajaran lalu dilakukan secara daring, artinya tetap berjalan, namun kami berikan materinya melalui internet atau melalui informasi online. Nah, setelahnya masuk tahun pelajaran baru yang namanya tatap muka sejak bulan Juli sampai dengan bulan November ini kita melaksanakan kegiatan secara luring atau tatap muka, telah berjalan lancar. Yang semula hari Sabtu memang ada pro dan kontra dari orang tua. Mengapa? Karena waktunya libur di DKI ini, sehingga ada anak-anak yang ketika diminta untuk datang untuk ekstrakurikuler, ada beberapa yang tidak mau sekolah, terutama anak-anak kelas 1 dan kelas 2 yang masih golongan siaga. Namun seiring berjalannya waktu, dengan ada beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan di hari Sabtu, alhamdulillah banyak yang hadir dan dilaksanakan dengan lancar oleh para pembina dan pembantu pembina. Siapa yang dikatakan pembina itu? Pembina adalah koordinator yang ada di gugus depan 08081, kemudian oleh Bapak Hoir, kemudian 08082 saya sendiri Sukesi selaku koordinator gugus depan yang berpangkalan di SD 29. Kami sudah mengadakan latihan setiap minggu itu bergantian. Minggu pertama adik-adik siaga usia 7 sampai 10 tahun untuk kalau kelasnya kelas 1 2 3. Kemudian minggu keduanya itu untuk adik-adik kita yang penggalang yang usianya sudah 11 sampai 15 tahun. Jadi kami kelompokkan antara siaga dan penggalang dan didukung oleh orang tua, diantar orang tua dan dijemput oleh orang tua. Itu perjalanan tadi pertanyaan kegiatan apakah berjalan lancar di sekolah ini. Lancar, dan alhamdulillah setiap kami latihan Kak Mabigusnya selaku penanggung jawab di sekolah ini hadir untuk melihat bagaimana aktivitas kegiatan latihan di lapangan, baik itu teori maupun praktek. Itu dia yang dapat kakak sampaikan ya. Kita di pramuka panggilnya kakak ya. Oke, ya silakan lanjut. Kira-kira kapan kegiatan pramuka ini? Ya, kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka ini dilaksanakan pada hari Sabtu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk pelaksanaan aktualisasinya itu di hari Sabtu minggu pertama untuk siaga, dan yang minggu kedua itu untuk penggalang ya. Sabtu ya. Cukup deh pertanyaan dari jelas. Ada bertanya barangkali tadi yang kakak jelaskan untuk adik-adik jelas. Jelas, oke. Ya silakan ya. Selanjutnya pertanyaan dari saya Sinta. Ya. Di sekolah SDN 29 ini. Jadi pembelajaran kita untuk kegiatan apa saja yang diajarkan? Yang diajarkan adalah keterampilan dan pengetahuan untuk kepramukaan. Jadi pelajaran pramuka itu nggak ada yang di kelas. Kurikulumnya melalui kurikulum yang ada di program kami. Kami sudah programkan, nanti akan kami sampaikan. Jelas deh? Oke, lanjut. Ya. Pertanyaan yang keempat, adakah pembina khusus dalam kegiatan pramuka ini? Pramuka di sekolah ini? Ada. Jadi tidak semua guru dilibatkan untuk menjadi seorang pembina. Seorang pembina di sekolah kami, terutama yang sudah memiliki sertifikat KMD paling rendah, kursus mahir dasar. Karena mereka tanpa memiliki kursus mahir dasar ini tidak akan mungkin untuk memberikan keterampilan-keterampilan apa yang ada di program kepramukaan. Oleh karenanya, seyogianya, seharusnya setiap pembina pramuka itu minimal sudah memiliki sertifikat KMD, kursus mahir dasar. Gitu. Kemudian tidak semua guru menjadi pembina, karena itu tadi untuk DKI ini diwajibkan untuk pembina pramuka yang sudah memiliki sertifikat. Jadi ada kekhususan ya untuk keterampilannya, karena kita akan membentuk watak, karakter
Sehingga kalau tidak memiliki pengetahuan tentang kepramukaan, untuk pembina sendiri ini nanti akan bingung apa yang akan diaktualisasikan di lapangan, baik itu keterampilannya sampai nanti kepada hal-hal perlombaan dan sebagainya. Ya, jelas ya? Oke, ya. Selanjutnya saya Vanessa akan Ya. bertanya, apakah siswa di SDN 12 antusias dalam kegiatan pramuka? Alhamdulillah. Itu yang pertanyaan yang secara klasik gitu ya. Kadang-kadang panas-panasan ngapain sih datang libur-libur gitu kan. Namun dengan ketertarikan mereka terhadap kepramukaan, alhamdulillah di 29 ini adik-adik kami antusias. Antusias ini dari mana? Diawali dari keluarga dulu, dari orang tuanya. Apabila orang tuanya membangunkan, kemudian memberikan support, memberikan dukungan, anak-anak insya Allah akan datang ke sekolah untuk latihan pramuka. Walaupun pramuka itu sifatnya sukarela, ikhlas bakti ya. Kalau tidak ada keikhlasan dari hatinya untuk berangkat latihan pramuka, nggak sampai. Sekolah hanya main-main. Tetapi dengan adanya antusias mereka, ya kami sebagai pembina harus memberikan yang terbaik untuk mereka. Apakah di SDN Negeri 22 ini pernah mengikuti perlombaan kegiatan pramuka? Pernah. Meskipun beberapa tahun, hampir 2 tahun ya Dek, kita belajar online, PJJ, namun setelah masuk tahun pelajaran baru 2022-2023 telah diprogramkan melalui rapat kerja sekolah, sehingga pelaksanaan untuk ekstrakurikuler ini dapat berjalan dan kita mengikuti lomba di bulan Agustus dalam rangka hari ulang tahun pramuka yang dilaksanakan di Kuacap, Jakarta Barat. Kami mengirimkan 7 barung untuk siaga. 7 barung siaga dalam rangka menyambut hari ulang tahun pramuka. Kemudian kita mengikuti upacara HUT pramuka di halaman kantor kecamatan. Kemudian dilanjutkan hari dunia untuk lomba. Dan lomba ini alhamdulillah didukung oleh Pak Camat, kemudian 3 pilar, kepolisian, Koramil, lalu dari satuan pendidikan, semuanya sangat menyambut antusias terhadap kegiatan perlombaan di Kecamatan Kembangan. Sehingga kita atau SD ini mengirimkan 4 barung putra dan 3 barung putri. Nanti daftarnya akan kami sampaikan sebagai bahan referensi bahwa sekolah ini pernah mengikuti perlombaan di pramukaan. Gitu ya dia. Bagaimana perencanaan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDN 92? Ya, terkait perencanaan pelaksanaan ekstrakurikuler dari 2009, kita menganggarkan dulu di dalam anggaran sekolah yang namanya KAS itu untuk kegiatan-kegiatan ekskul diantaranya marawis. Ketika sudah teranggarkan, baru kita mencari guru untuk bisa melatih putra putri kita di SDN Jogja 09. Untuk penataan sendiri suasana kegiatan ekstrakurikuler di SDN 92. Kalau penataannya sih ya kita ya sifatnya latihan itu kita serahkan kepada guru yang melatih, instrukturnya ya. Penataannya maunya di ruang mana, atau di ruang kelas atau di musola, dalam pelaksanaannya seperti itu. Enaknya kepada instrukturnya aja, mereka menggunakan ruangan apa seperti itu. Karena kan kalau kita di sekolah dasar negeri ini apalagi bangunan lama ya, tidak ada ruang khusus serbaguna yang untuk bisa digunakan kegiatan-kegiatan berbagai ekskul di situ. Jadi menggunakan ruang kelas yang memang
sudah siswanya sudah pulang atau tidak ada kegiatan KBM lagi, ataukah kalau masih ada kegiatan KBM menggunakan musola seperti itu. Lalu bagaimana pengorganisasian untuk kegiatan marawis yang dilakukan di Fakultas Jurusan? Kalau terkait jadwal, kita memang berembuk dulu kepada para guru wakil yang ada di sini ya, terkait bentrok atau tidak kegiatannya, anak-anak itu ngajinya jam berapa, itu juga perlu ada musyawarah dengan orang tua ya, kesepakatan dengan orang tua, jam dan hari itu baru kita buatkan jadwal dan diinformasikan kepada orang tua, seperti itu. Selanjutnya, apakah PDS Marawis ini pernah mengikuti lomba? Kebenaran selama pandemi ini belum ada kegiatan lomba ekskul Marawis. Jadi selama masuk PTM, ekskulnya juga baru dimulai beberapa kali pertemuan, dan kegiatan lomba-lomba biasanya itu sering diadakan dari tingkat Kecamatan Kembangan. Biasanya pengawas agama itu mengadakan yang namanya loketa. Loketa itu ada beberapa sekolah nanti yang diumumkan untuk pesertanya dan pendaftarannya itu diatur, kapan waktunya itu biasanya ada dari informasi dari pengawas agama di Kecamatan Kembangan. Tapi untuk tahun ini sebenarnya belum ada ya, karena memang kita baru PTM, anak juga ekskul baru berjalan ini. Selama pandemi itu ekskul ya vakum, dan memang secara anggarannya tidak dicairkan, jadi kami tidak berani untuk memanggil guru ekskul seperti itu. Selanjutnya, Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perilaku siswa ketika tampil dalam kegiatan marawis? Kalau perilaku siswa sih ya namanya anak-anak ya, ya bagaimana kita mau cara kita mengatur dan menertibkannya ya, namanya sikap anak-anak. Ya masanya anak-anak itu wajar ya, ya memang bercanda, bersenda gurau dengan teman, tapi bagaimana sang instruktur itu untuk mengatur dan mengkondisikan anak-anak tersebut supaya berdisiplin dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler marawis, yang mana memang marawis ini adalah termasuk kegiatan ekskul dari kegiatan keagamaan ya. Nah, anak memang ditanamkan juga di situ ada karakter religiusnya. Iya. Selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu sudah menerapkan pendidikan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler marawis? Iya, memang secara tidak langsung kita di situ menerapkan karakter religinya, termasuk religi dan disiplin ya. Disiplin itu juga kan karakter juga. Anak-anak mau menghargai teman-temannya, kemampuan teman-temannya, ya dalam ekskul marawis ini kan memang dipilih dari beberapa kelas ya. Di situ mereka ada karakter saling menghormati, menghargai, disiplin dan religinya di situ ada masuk ya. Aku izin bertanya, Ibu, apakah ada kesulitan dalam menerapkan atau menghadapi tentang pendidikan karakter yang religius dalam ekstrakurikuler marawis?
Kalau kesulitan dan kendala itu udah jelas ada ya, namanya anak-anak. Tapi ya bagaimana kita cara-cara guru untuk bisa anak-anak itu menerima dan menerapkan atau mengapresiasikan nilai-nilai religi yang ada di kegiatan Ekskul Marawis. Ya memang di situ kan kita terapkan ya tentang salawat Nabi, ya kan di situ masuk ya. Mereka di situ kan juga mencerna ya, oh ini salawat Nabi ya, memang kita umat Islam harus banyak-banyak bersalawat. Di situ kan diajarkan, di situ sudah ada tertanam nilai-nilai religi keagamaan. Dan bagaimana mengatasi kesulitannya itu? Mengatasi kesulitannya ya ya guru ya bisa menekankan kepada anak, kalau tidak disiplin, tidak serius dalam mengikuti ya mereka akan lama untuk bisa lancar di dalam mengikuti ya ya terutama Marawis itu hubungannya dengan pukulan, hubungannya dengan vokal ya, hubungannya dengan vokal itu mereka ya seperti itu. Cara mengatasinya ya anak-anak harus belajar disiplin, mengikuti secara teratur, itu seperti itu. Nah, untuk kegiatan Marawis ini kelas berapa saja Bu yang bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Marawis? Awal-awal ini kami untuk melatih anak-anak kelas 4 dan 5 dulu. Rencananya nanti menyusul, kalau kelas 4 dan 5 sudah lancar, menyusul untuk kelas 3-nya. Karena kalau kita hanya melatih dari kelas 4 dan 5, nanti kelas 5 sudah naik ke kelas 6 juga, udah tidak banyak mengikuti kegiatan ekskul. Mereka sudah padat kegiatan-kegiatan kelas 6 terkait ujian praktek, terkait persiapan ujian. Jadi kita akan merekrut kembali yaitu dari kelas 3-nya supaya tidak putus untuk generasi kegiatan ekskul Marawis selanjutnya. Nah, ini kan kegiatan Marawis ini termasuk minat ya Bu? Apakah banyak siswa yang minat dari kelas 4 dan 5 untuk mengikuti kegiatan Marawis? Iya, yang minat banyak. Tentunya kita kan sebagai instruktur atau pelatih melihat juga dari kecakapan anak-anak itu untuk mengikuti ya, siapa cepat ya itu dipilih juga. Jadi meskipun banyak yang berminat, kalau mereka dari bakat minatnya kurang muncul, artinya bukannya belum muncul, masih kurang gitu bakat minatnya, kita akan kesulitan. Jadi kita memang cara merekrutnya itu semua diikutin dulu, beberapa siswa yang berminat diikutin dulu, terus dipilih kira-kira mana yang kira-kira terampil lah di dalam memainkan alat-alat yang ada pada Marawis, apalagi terkait vokal ya. Vokal itu kan gak gampang ya, kita seleksi dulu siapa sih yang bisa, siapa sih yang cepat menghafalnya, itu seperti itu. Untuk kuotanya apa dibatasi? Ya memang kita begini ya, kita dibatasi dalam arti kita punya berapa regu nih. Umpama ada regu dari punya 2 regu, punya 2 tim istilahnya, punya 2 tim. Ya memang dibatasi pesertanya maksimal 13 dalam satu tim. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin kami tanyakan itu ya terkait dengan ekskul melukis. Bagaimana cara merekrut siswa untuk mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler melukis? Kalau melukis itu memang untuk merekrutnya instruktur meminta seluruh kelas untuk mengadakan
gambar mewarnai gitu, menggambar dan mewarnai. Jadi nanti dari seluruh gambar itu kelas 1 dari sampai kelas 6 dikumpulkan sesuai tingkat kelasnya. Nanti dari kelas 1 umpama pesertanya, oh ini dia yang terpilih nih berbakat gitu, dari gambarannya guratannya itu biasanya udah terlihat. Jadi tidak seluruh siswa juga kan, kalau memang bakatnya kurang mereka juga akan sulit juga. Jadi dari kelas-kelas itu nanti terlihat, umpama kelas 1 mewakili berapa orang seperti itu. Jadi cara merekrutnya dengan cara semuanya dikasih tugas untuk melukis dan menggambar, menggradasi, yang membeli warna, dan nanti dari hasilnya itu dipilih yang paling bagus. Ada berapa orang yang paling bagus di kelas itu, itulah yang akan direkrut untuk selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, apa target sekolah dengan adanya ekskul melukis? Ya target sekolah ya anak-anak itu sampai bisa menggambar, melukis dan mewarnai, membuat gradasi, sehingga nanti bisa diikut sertakan dalam perlombaan-perlombaan yang namanya FLS 2N. Ketika nanti sudah mereka mengikut lomba, kalau mereka berhasil juara, juara kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, nanti itu sertifikatnya itu dikumpulkan, bisa juga untuk persiapan mereka masuk sekolah. Ya targetnya intinya mereka bisa dapat juara gitu, karena untuk menolong juga itu dari buat mendaftar sekolah dari prestasi non akademiknya. Kan kalau mendaftar sekolah kan ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik. Nah, ekskul itulah yang dikatakan nanti kalau dilombakan mereka berhasil, itu mereka namanya punya prestasi non akademik. Itu juga dibutuhkan di sekolah-sekolah lanjutannya nanti seperti itu. Jadi target kita sekolah ya mereka sampai bisa ikut lomba sampai dapat juara seperti itu. Selanjutnya, bagaimana minat siswa dalam ekskul melukis? Ya, minat siswa dalam ekskul melukis ya memang kalau yang memang ada bakat ya memang antusias sekali, berminat sekali, sampai mereka kalau guru ekskul belum datang aja udah bertanya-tanya ya. Udah bertanya-tanya guru ekskulnya mana, datang apa enggak, latihannya jam berapa. Itu memang minat sekali ya yang sudah terekrut sebagai peserta ekskul melukis gitu. Selanjutnya, prestasi apa saja yang sudah dicapai dalam ekskul melukis? Ya, sudah banyak prestasi yang dicapai oleh ekskul melukis, karena ekskul melukis meskipun pandemi berjalan ya, karena mereka nggak harus tatap muka, via online bisa. Mereka belajar dengan Zoom meeting dengan instrukturnya itu bisa, sehingga udah ada beberapa siswa kita di sini yang dapat juara tingkat DKI Jakarta, tingkat kota Jakarta Barat, maupun lomba-lomba di sekitaran mal-mal itu udah banyak yang berprestasi. Alhamdulillah sudah ada sertifikatnya nih yang lomba kemarin lomba melukis. Nah di sana tuh lomba melukis sudah tingkat kota nih, mau ke tingkat provinsi kemarin kalah. Yang sana tuh yang kuning gitu, alhamdulillah. Yang ada logo dinasnya nih belah sini. Itu hasil lomba, prestasi lomba tingkat kota Jakarta Barat. Udah masuk ke tingkat provinsi tapi kalah dengan swasta. Seperti itu. Izin bertanya, Bu, penghargaan apa saja yang diberikan kepada siswa yang berprestasi dalam bidang non akademik? Oh iya, terkait penghargaan tadi kan sudah dibahas juga ya, anak-anak yang memang berprestasi
itu sertifikatnya bisa digunakan untuk mendaftar sekolah gitu, seperti itu. Kemudian kita juga di sekolah suka memberikan reward ya, hadiah gitu bagi anak-anak yang berprestasi, seperti itu, buat penyemangat aja, seperti itu. Nah, untuk kegiatan ekskul melukis ini dilakukan setiap hari apa? Setiap hari Rabu. Jam berapa Bu? Itu sebenarnya ekskul mah dari jam 11, tapi kebenaran di sini karena kita udah pakai kurikulum Merdeka, jadi untuk kelas 1 dan kelas 4 itu ngambil mata pelajaran seni rupa. Jadi seni rupa itu dari pagi untuk belajar kelas 1 dan 4 seni rupanya, kemudian jam 11-nya bagi anak-anak yang ikut ekskul, bukan ikut pelajarannya. Kami ucapkan baik-baik terima kasih atas pemaparan materi yang telah Ibu Muina sampaikan. Kami menyadari masih banyak kekurangan dari kami. Untuk itu tolong dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga bisa bermanfaat ya, bisa digunakan sebagai lisensi ke dosen ya, bahwa udah melakukan observasi.